Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Hikmah Ramadan, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, yang kita sebut bulan puasa, di mana tujuan daripada berpuasa adalah membentuk kepribadian seorang muslim yang beriman dalam membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa berarti seseorang takut hanya kepada Allah. Takwa secara sederhana juga adalah bagaimana seseorang mampu mematuhi semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Salah satu pilar paling penting adalah bagaimana keikhlasan kita dalam kerangka keimanan kepada Allah dibuktikan dengan kemauan kita memberikan harta atau barang yang kita miliki, yang kita cintai, berbagi dengan orang lain. Satu pilar paling penting adalah wakaf. Wakaf dalam Al-Quran, Allah menyatakan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkainya adalah 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Hadirin, memang di dalam Al-Quran disebutkan wakaf ini dengan kata infak. Dan di ayat lain juga dikatakan bahwa mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang mereka infakkan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 215 tersebut dinyatakan, katakanlah harta apa yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan yang membutuhkan pertolongan. Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Jadi kata infak ini adalah bagaimana seseorang memiliki keikhlasan, kemauan untuk menyerahkan harta yang dimilikinya. Wakaf terdiri dari 6 hal. Satu adalah orang yang berwakaf disebut wakif. Kedua adalah harta wakaf. Yang ketiga adalah orang yang mengelola wakaf yang disebut sebagai nazir. Dan yang keempat adalah orang yang memanfaat lembaga atau orang yang memanfaatkan dana wakaf. Dan kemudian adalah pemanfaatan akad wakaf itu sendiri dan pemanfaatannya. Dan dalam perkembangannya, wakaf yang kita kenal mungkin yang lalu adalah berupa benda-benda yang tidak bergerak seperti kuburan, masjid atau tanah. Namun saat ini sudah berkembang sangat pesat bahwa wakaf di dalam Undang-Undang 41 tahun 2004 dikatakan bahwa di sana juga boleh wakaf uang atau cash wakaf. Sehingga kita sebut wakaf produktif saat ini dapat berupa uang tunai, yaitu wakaf melalui uang, atau wakaf uang. Ini dua hal yang berbeda. Adalah kita memberikan uang, lalu kita dirikan rumah sakit, kita dirikan masjid, atau kita berwakaf melalui uang adalah menyerahkan uang kepada yang saat ini disebut sebagai LKSPWU, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Kita bisa berdeposito dengan waktu tertentu. Artinya di sini seseorang wakaf untuk waktu tertentu atau wakaf selamanya. Orang berdeposito, lalu manfaat atau return dari deposito itulah yang dimanfaatkan untuk beasiswa mahasiswa UIN, untuk beasiswa dan untuk kepentingan sosial mendirikan TPA atau memberikan kepada orang yang hafal Quran. Itu adalah dari manfaat di mana pengelolaan uang tunai tersebut, atau memberikan uang langsung untuk membuat bangunan rumah sakit dan lain-lain. Dan saat ini juga bisa seseorang berwakaf melalui saham. Ya, saham atau yang disebut misalnya cash wakaf link sukuk. Orang beli sukuk, sukuk adalah surat berharga syariah negara yang diinvestasikan dan kemudian returnnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Mengapa investasi berwakaf sangat penting?
Karena wakaf itu sebagaimana dalam hadis juga dikatakan 3 hal yang tidak terputus seseorang ketika dia wafat adalah 1 ilmu yang bermanfaat, 2 anak yang solih yang mendoakan orang tuanya, dan 3 adalah sedekah jariyah. Dengan berwakaf akan menjadi amalan kita nanti di yaumil qiyamah dan akan mengurangi amal-amal kita yang buruk dan digantikan dengan amal yang baik, sehingga berat amalan dan timbangan kita adalah kepada timbangan yang baik. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri berwakaf, para sahabat seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga putranya Umar, mereka mewakafkan sebidang tanah yang kemudian mereka ditanya, untuk apa engkau berikan? Dia bilang, biarlah ini menjadi sumber kebaikan yang akan mengalir terus-menerus sepanjang itu dimanfaatkan. Dan kemudian kenapa wakaf ini adalah juga sebagai bagian dari investasi. Instrumen wakaf sebagai sebuah instrumen investasi adalah memiliki portofolio yang baik, resikonya yang rendah, dan juga memberikan kepastian return yang baik. Dan ini akan memberikan dampak untuk penguatan ekonomi umat. Kalau umat berdaya secara ekonomi, maka dia akan mendapatkan kesejahteraannya. Misalnya seseorang berwakaf dan returnnya diberikan 1 rumah untuk orang bisa melakukan pekerjaan. Misalnya kelompok usaha kecil mikro diberikan pendanaan untuk mereka bisa mengembangkan usaha. Maka dengan dana dari hasil return daripada wakaf, bukan dari pokok wakaf, karena wakaf harus abadi. Wakaf tidak boleh dijual, wakaf tidak boleh bahkan tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual belikan. Tetapi manfaat daripada wakaf itu dapat digunakan untuk tadi memperkuat ekonomi umat. Umat berdaya, umat sejahtera. Kalau umat sejahtera, keluarga sejahtera, umat sejahtera, artinya bangsa juga sejahtera. Inilah luar biasa hikmahnya. Dan mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan keimanan kita, bukan hanya menahan makan, minum, lapar, tetapi juga menahan dari sifat-sifat buruk, dan juga melatih diri kita untuk terus meningkatkan keikhlasan kita dengan berbagi dari orang yang mampu kepada yang tidak mampu, dengan menyerahkan sebagian harta kita. Itu insya Allah akan sangat bermanfaat bagi orang lain yang sangat membutuhkannya. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini kita semua memiliki kesadaran dan tingkat keimanan yang lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan mari kita berwakaf, karena wakaf dapat mensejahterakan ekonomi umat dan bangsa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.